Perkenalkan, nama saya Muhammad Elno Panto Ginting, unit kerja SMK Negeri 1 Merdeka, mata pelajaran bidang studi teknik kendaraan ringan pemeliharaan mesin. Pendidikan merupakan wadah yang berfungsi untuk membentuk watak dan mengembangkan keterampilan suatu bangsa yang bermartabat, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan kemampuan peserta didik agar menjadi manusia berakhlak mulia, berilmu, mandiri, cakap, dan kreatif, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan pendidikan. Diperlukan guru yang profesional yang dapat menjadi dasar dari proses pendidikan. Pendidikan saat ini tidak semudah dulu. Kehidupan saat ini begitu kompleks sehingga membutuhkan guru yang penuh dengan inspirasi dan profesionalisme. Era digital merupakan masa di mana semua orang telah melek teknologi serta semuanya serba terkoneksi. Era digital adalah masa di mana semua manusia dapat saling berkomunikasi semakin dekat walaupun saling berjauhan. Kita dapat dengan cepat mengetahui informasi tertentu bahkan real time. Era digital dapat juga disebut dengan globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya yang banyak disebabkan oleh kemajuan infrastruktur telekomunikasi, transportasi, dan internet. Guru adalah tenaga kependidikan yang harus memiliki keahlian dan kemahiran yang memadai dalam melaksanakan tugasnya mengajar, mendidik, membimbing siswa agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki siswa itu secara optimal. Oleh karena itu, guru sebagai tenaga pendidik harus mempunyai kualifikasi profesional agar jasa kependidikannya terhadap siswa menjadi utuh dan optimal. Pada era digital saat ini, di mana kemajuan pengetahuan dan teknologi semakin pesat, maka seorang guru harus meningkatkan kerja dan kemampuannya sehingga tercipta keprofesional dengan baik. Dalam dunia pendidikan, pembelajaran harus diperbaharui dan beradaptasi pada perkembangan zaman agar kompatibel di dunia global sehingga bersaing dengan masyarakat modern di era digital saat ini. Dengan demikian, dalam pembelajaran dan pengajaran mengintegrasikan Information and Communication Technology atau disebut dengan ICT telah menjadi fokus perhatian. Di era digitalisasi saat ini, apabila seorang guru ingin berkembang dan bertahan dalam persaingan global, maka guru tersebut harus menguasai ICT. Saat ini proses penyelenggara pendidikan terbagi dalam beberapa macam istilah baik, yaitu synchronous, acronymous, blended, sampai dengan hybrid learning. Dalam hal ini, seorang pendidik tidak kembali menjadi pusat pengetahuan ataupun disebut dengan center knowledge, akan tetapi sebagai aktivator dalam melakukan stimulus proses pola berpikir dan berkembang peserta didik, menjelaskan bahwa tantangan seorang pendidik di era digital harus memiliki berbagai macam keahlian seperti 1. Networking skill, 2. Communication skill, 3. Thinking skill, 4. Nurturing skill, dan kelima adalah management knowledge. Saat ini, situasi dan kondisi ditandai oleh disrupsi teknologi yang masif dan tuntutan kurikulum yang berfokus pada diferensiasi dan kompetensi di era digital saat ini. Guru didorong untuk bertransformasi dari sekedar penyampai informasi menjadi aktivator pembelajaran yang adaptif. Pertama, kondisi dan tuntutan profesionalisme. Implementasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam menuntut guru menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, fokus pada kebutuhan, minat, dan kecepatan belajar individu dengan menekankan prinsip pembelajaran mendalam yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Peran guru sebagai long life learner profesional saat ini diukur dari kesediaan guru untuk terus belajar dan berinovasi. Kompetensi literasi digital, guru harus mampu menguasai tidak hanya alat-alat dasar, tetapi harus mampu memanfaatkan teknologi canggih seperti IA, IR, atau VR. Situasi inovasi kreatif. Saat ini, guru harus berfokus pada interaktivitas dan gamifikasi seperti penggunaan kuisis, Kahoot, Mentimeter, ataupun sejenisnya untuk mengubah evaluasi menjadi permainan yang menarik
serta meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Guru bertransformasi menjadi kreator konten dengan membuat video pembelajaran seperti podcast, infografis, ataupun menggunakan Canva. Materi kita hari ini adalah sistem penerangan dan lampu tanda. Hari ini kita akan melaksanakan praktiknya di dalam ruang bengkel, di mana pada minggu lalu kita sudah melaksanakan teori di dalam kelas, yaitu apa saja fungsi komponen-komponen pada sistem penerangan dan lampu tanda. Di sini Bapak akan menanyakan apa pentingnya sistem penerangan dan lampu tanda. Ya, oke, baik, silakan. Nama? Perkenalkan, nama saya Michael Dagusinga, Pak. Nah, di sini menurut pertanyaan Bapak, apa pentingnya sistem penerangan dan lampu tanda, Pak? Jadi sesuai pembelajaran kita pada minggu lalu, Pak, saya sudah mencatat apa yang Bapak tulis pada minggu lalu, Pak. Jadi fungsi penerangan terlebih dahulu adalah menerangi pada saat mungkin kabut, gelap, ataupun pada daerah-daerah yang tidak ada lampu, Pak. Untuk rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. Once you've gone, it was never an honest word. And that was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Perkenalkan, saya Paulus Tarigan sebagai Ketua Jurusan Otomotif di SMK 1 Merdeka. Melihat rekan kami Adi Novanto Ginting dalam mengajar yang berpusat pada siswa sangat bagus demi kemajuan pendidikan di Republik ini, sehingga menjadi motivasi bagi kami guru-guru di SMK 1 Merdeka, khususnya di jurusan otomotif. Terima kasih. Berdasarkan hasil implementasi